Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Al-Burdah, semoga kita semua selalu dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang sangat mulia ini, di dalam kitab Tanqihul Qaul ada satu bab yang membahas tentang fadilatul wudu, keutamaan wudu. Dan insya Allah channel Yayasan Al-Burdah akan membahas apa itu keutamaan dari wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Sini ada hadis atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salah fa ahsana al-wudu'a summa qama ila as-salah fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yaumin waladatsu ummuh. Siapa orang yang wudu untuk sholat, jadi ini orang wudunya dipakai buat sholat, kemudian di dalam wudunya dia membaguskan wudunya. Yang dimaksud dengan membaguskan, dia perhatikan seluruh syarat-syaratnya, dia perhatikan seluruh fardu-fardunya, dan dia perhatikan seluruh sunnah-sunnah yang ada di dalam wudu. Kemudian setelah wudu itu selesai, summa qama ila shalah, dia pergi menuju untuk melakukan salat, baik itu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya, ataupun juga salat-salat sunnah. Maka apa fadilahnya, apa keutamaannya? Fa innahu yakhruju min khati'atihi ka yaumin waladatsu ummuh. Maka akan keluar segala dosa-dosa yang dia miliki sebagaimana pada saat itu dia baru pertama kali dilahirkan. Itu para sahabat, keutamaan orang yang berwudu. Yang pertama, dia wudunya buat sholat. Di dalam wudunya dia perhatiin tuh syaratnya dia jaga, wajibnya, fardunya dia jaga, sunnahnya dia perhatiin, adab-adabnya dia kerjain, ya. Habis itu dia langsung sholat, maka pahalanya atau keutamaannya sama dengan keutamaannya sama dengan keluarnya segala dosa-dosa yang dia miliki, sama halnya dengan hari di mana dia baru pertama kali dilahirkan ke muka bumi. Itu keutamaan wudu yang pertama. Kemudian yang selanjutnya, sabda lagi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lis-salah wa shalla kafarallahu dzunubahu ma bainahu wa bainas salatil ukhra allati taliha. Siapa orang yang berwudu untuk melakukan salat dan dia melaksanakan salat tersebut, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya antara salat yang sebelumnya dengan salat yang dia kerjakan. Jadi antara dua salat, kesalahannya, dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Itu fadilah yang kedua. Kemudian fadilah yang ketiga, sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man nama ala wudu'in fa adrakahu al-mautu fi tilka al-laila fa huwa indallahi syahidun." Siapa orang yang tidurnya dalam keadaan wudu, ya, dia tidur nih, sebelum dia tidur dia wudu dulu. Nah, ini yang perlu kita ketahui secara seksama, bahwa dianjurkan sebelum tidur kita harus dalam keadaan suci atau memiliki wudu. Orang yang tidurnya punya wudu, kemudian di malam itu semisal dia meninggal dunia, dia wafat, dia mati, maka fahuwa indallahi syahidun, maka matinya dia tergolong mati syahid, ya. Jadi begitu. Itu yang diajarin sama Nabi. Kalau mau tidur itu wudu, dan seandainya dia mati nih pada malam itu, maka matinya mati syahid. Keutamaan selanjutnya dari wudu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-naimut tahir kas-saimil qaim. Orang yang tidur dalam keadaan suci, maka sama halnya dengan orang yang berpuasa dan orang yang melakukan sholat di malam hari. Masya Allah. Ini sahabat, jangan sampai kita tinggalin ini amalan. Jangan sampai kita tinggalin ini amalan. Begitu besar keutamaannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Kalau dia tidur dalam keadaan suci, sama halnya seperti orang yang berpuasa, dan juga sama halnya seperti orang yang sedang bangun malam untuk melakukan sholat. Kerjain ini kita, ya. Kita kerjain insya Allah. Keutamaan selanjutnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a ala tuhrin kutiba lahu asyru hasanat. Siapa orang yang berwudu dalam keadaan suci, maksudnya apa nih? Wudu tapi dalam keadaan suci, dia belum batal, terus dia wudu lagi. Tapi kesunahan di dalam tajdidul wudu atau memperbaharui wudunya, jika wudu yang pertama dia sudah gunakan untuk sholat, baik sholat itu fardu atau sunnah, itu begitu. Nah, orang yang berwudu sementara dirinya masih dalam keadaan suci, wudunya belum batal, dia nggak ngentut, dia nggak kencing, dia nggak tidur, atau dia tidak memegang wanita yang bukan mahram, maka apa fadilahnya, apa keutamaannya? Kutiba lahu asyru hasanat, dia akan dicatatkan 10 kebaikan. Itu habis wudu nih, habis itu kita sholat, semisal sholat maghrib, Allahu Akbar, terus kita baca Quran dah tuh sampai isya. Pas isya kita tahu wudu nggak batal karena dari tadi baca Quran. Nah, kita wudu lagi, ya, maka akan dicatatkan 10 kebaikan. Itu keterangan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keutamaan yang selanjutnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-wudu'u syatrul iman, bahwa wudu ini adalah separuh dari iman, ya. Wudu adalah separuh dari iman. Kemudian keutamaan yang selanjutnya dari melakukan wudu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sibghatul wudu marrah, faman tawadda'a marrataini kana lahu kiflani minal ajri
Wa man tawadda'a salasan fahuwa wudu'ul anbiya min qabli. Pokoknya wudu atau asalnya wudu itu cuma 1 kali. Jika kita melakukan wudu itu sebanyak 2 kali, yang dimaksud ini adalah basuhan atau usapan dari masing-masing wudu. Ya, semisal kumur 3 kali, menghirup air ke dalam hidung itu 3 kali, basuh wajah 3 kali. Nah, itu pada dasarnya, pada asalnya itu hanya 1. Tapi kata Nabi diterangkan jika itu kita lakukan 2 kali basuhan, maka pahalanya itu dilipat 2 kali lipat, ya, akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Dan kalau wudunya, basuhan atau usapannya diulang sampai 3 kali, maka itu adalah wudunya para anbiya sebelumku, yakni sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu para hadirin. Jadi kalau kita wudunya 3 kali, basuh 3, usap 3, maka wudu yang kita lakukan sama dengan wudunya para nabi sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga sabda dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan di dalam wudu. La salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaih. Kata Nabi, salat itu tidak akan sah bagi orang yang tidak punya wudu. Ya, jadi kalau salatnya harus wudu. Kalau dia salat tapi nggak punya wudu, ya nggak sah salat. Salatnya tidak syah, tidak sah. Wah, sampai syah begitu dah. Tidak sah. Mengapa? Karena juga menurut ulama bahwa wudu ini adalah termasuk bagian dari syarat-syaratnya salat. Dan juga dikatakan di sini wudunya seseorang tidak akan sempurna jika tidak menyebut atau tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan pembacaan lafaz bismillah di dalam beberapa kitab fikih yang mana mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i, bahwasanya itu adalah sunnah kita di awal wudu untuk membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka di sini Nabi mengatakan bahwa tidak sempurna wudu seseorang yang tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itulah para sahabat keutamaan dari wudu yang kita lakukan untuk sholat atau untuk kegiatan lainnya. Semoga kita bisa mengamalkan ini semua. Semoga kita bisa menjadi seorang hamba yang selalu dalam keadaan berwudu dan tidak pernah dalam keadaan hadas. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.